Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Amri dengan NIM 2120292 akan melanjutkan yaitu yang kedua, yaitu mengafani jenazah tersebut setelah memandikannya. Setelah memandikannya kita wajib mengafani, karena mengafani jenazah itu sendiri adalah untuk memuliakan jenazah tersebut. Hal ini sesuai dengan agama Islam memuliakan manusia dari hidup sampai matinya. Mengafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang disebutkan dengan kafan. Proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah tersebut tadi. Setelah kemudian menyalatinya. Setelah dikafan ini, mayat akan disolatkan gitu. Jadi setelah itu ada tata cara yang harus kita ketahui tentang mengafani jenazah yang benar sesuai sunnah yang dituliskan dalam sumber-sumber yang telah kita pelajari sebelumnya. Hukum mengafani jenazah seperti halnya memandikan jenazah. Dalam mengafani jenazah memiliki tata cara dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas RA tentang orang yang meninggal karena jatuh ketika menaiki untanya. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita ketahui hukumnya untuk mengafani jenazah setelah dimandikannya itu fardu kifayah atau wajib. Mengafani adalah menutup seluruh tubuhnya dengan baik memakai 2 lapis kain. Gitu. Dalam hadis ini disebut juga sunnah dalam mengafani jenazah. Oh, sunnah. Jadi hukumnya itu sunnah. Seperti pada hadis berikut Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seseorang di antara kalian mengafani saudaranya maka hendaklah memperbagus kafannya gitu. Hadis riwayat Muslim gitu. Kriteria kain kafan yang digunakan. Kain kafan adalah istilah untuk menyebut kain polos berwarna putih tanpa jahitan, tanpa ada jahitan-jahitan tepinya, tanpa ada jahitan-jahitan seperti baju yang kita pakai. Begitulah kain kafan itu. Sehingga bagi pengurus jenazah tidak perlu repot untuk memotong kain kafan dulu, beberapa potongan dulu di kakinya kasih, tidak perlu, karena kain kafan itu menutupi seluruh tubuhnya tanpa harus berpotong dan tanpa ada ikatan jahitan gitu. Jadi kain kafan, apakah kain kafan itu harus berwarna putih? Menggunakan kain kafan putih untuk membungkus jenazah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi memang sunnah, tetapi lebih dianjurkan ke kain putihnya gitu. Karena kain putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Jadi sebaik-baiknya pakaian kita yaitu kain kafan, yaitu berwarna putih gitu. Jumlah kain kafan menurut jamrut ulama bahwasannya kain kafan untuk laki sebaiknya kita lapisi dengan 3 lembar kain kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar. Kenapa banyak perempuan? Ya, karena itu udah ketentuan dari para ulama, itu ketentuan yang diwajibin, yang harus diikuti tata cara mengafani jenazahnya. Dan berikut tata cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, kita membentang anggap ini 3 helai kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah nih. Lalu disusun dengan meletakkan kain kafan paling besar di bagian paling bawah. Misalnya ini kain kafan yang paling besar diletakkan di bagian bawah. Tetapi jika kain memiliki lembar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit, dan yang paling ke atas sedikit, yang bisa tahu yang atau bisa juga sebaliknya. Setelah itu kita memberikan wangi-wangian terhadap kain kafan, karena ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu siapkan 3 atau 4 utas tali, karena di sini kan kita melipat seperti ini. Maaf, ini nggak cukup. Misalnya ini kita misalkan aja, kita melipat seperti ini, melipat. Setelah kita melipatnya sampai tertutup tidak terlihat lagi, maka yang pertama kita utaskan talinya yang utama, yaitu di atas, di bawah,
Setelah itu eh, di manakah bagian mufrad atau lubang terus antaranya, yaitu lubangnya itu kita letakkan di bagian mata, di bagian kedua telinga, di bagian hidung, di bagian kemaluan, bagian anggota sujud lainnya seperti dahi, telapak tangan dan kedua lutut, jari-jari kedua tangan. Anggota yang tersembunyi dan persendian antara lain, yaitu anggota yang tersembunyi yaitu seperti ketiak, belangka kedua lutut, belangka kedua tangan. Ini kan dilipat nih. Itu juga diikat. Ini tangan nih juga diikat gitu. Jadi yang tidak diikat cuma ketiak, kedua lutut, belakang kedua telinga ini. Gitu. Jadi setelah kain kafan siap seperti anjuran yang sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan ke atas kain kafan. Seperti yang kita contohkan tadi. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan tersebut. Gitu. Kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikut dengan tali yang disiapkan di bawahnya. Ini diikat di sini misalnya. Contohkan. Di sini kita ikat dan di sini kita ikat. Itu tata cara mengafani kain kafan laki-laki. Dan juga ada kain kafan yang perempuan, apa bedanya? Kalau kain kafan perempuan yaitu 5 lembar, kalau kain kafan laki-laki 3 lembar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya praktekkan dalam mengafani jenazah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Don wal qalami yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.